Pemirsa, kasus ayah yang membunuh pelaku asusila terhadap putrinya di Padang Pariaman menuai simpati publik. ED dikenakan pasal 338 dan pasal 340 tentang pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, memunculkan perdebatan. Kasus kekerasan seksual di Pariaman yang dilaporkan ke Polres Pariaman pada 23 September 2025 lalu kini berbuntut panjang. Polisi menangkap ayah korban yang diduga melakukan pembunuhan terhadap pelaku pencabulan terhadap anaknya. Peristiwa ini bermula dari laporan NB ke Polres Pariaman pada 23 September 2025. Namun, keesokan harinya F ditemukan dalam kondisi kritis dan sempat dilarikan ke RSUD Lubuk Basum. Namun, nyawanya tidak tertolong. Dari penyelidikan, polisi menemukan dugaan bahwa F melakukan tindak pelecehan terhadap NB. Kasus pencabulan ini juga saya rilis langsung, saya sebagai Kapolres merilis kasus ini. Kemudian atas dilaporkan kasus pencabulan ini, kemudian diketahuilah bahwa yang dilaporkan tersebut bukanlah pelaku utama. Ternyata pelaku utamanya adalah yang juga ayah angkatnya yang ikut melapor juga. Sehingga ayah kandung setelah mengetahui timbullah emosi. Namun ini bukan emosi yang pada saat itu dilakukan perbuatan pembunuhan. Dan ini berbeda waktu. Pada saat diketahui itu sekitar siang menjelang sore dan perbuatan pembunuhan dilakukan di malam hari. Pasal yang dikenakan dengan ancaman maksimal hukuman mati pun memicu adanya perdebatan. Hal ini merujuk dari penjelasan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 KUHP baru. Bicara pasal 43 KUHP yang baru ini, itu kan memang ada kegoncangan jiwa. Tetapi pembelaan itu harus dilakukan pada seketika di situ. Seketika, bukan ada selang. Tapi Kapolres tadi mengatakan itu bukan waktu yang seketika, ada jeda waktu yang dibatasi oleh waktu, sehingga memang pasal 43 nanti memang masih berdebat kita. Nah, tergantung bagaimana hasil pemeriksaan dari kepolisian, BAP saksi dan alat-alat bukti yang lain. Apakah memang itu seketika? Tapi kalau tadi sampaikan bukan seketika, jadi pasal 43 mungkin itu menurut saya tidak bisa digunakan di situ gitu. ED, ayah dari NB yang membunuh pelaku pencabulan terancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho berpendapat, alasan emosional keguncangan dapat menjadi rujukan untuk meringankan hukuman kepada tersangka. Kalau kita lihat kasus ini pengungkapannya dengan KUHP KUHP lama. Tapi begitu nanti masuk peradilan ada suatu asas lex favorio. Jadi dalam hal terjadi perubahan undang-undang dipakai hukum yang paling meringankan. Disitulah nanti akan berlaku dalam suatu peradilan walaupun diperadjudikasi pakai KUHP lama, tapi di nanti persidangan adalah memakai hukuman yang paling terbaru. Di sini yang nanti hakim akan melihat. Lah, oleh karena itu dalam hal seperti ini kita lihat kalau saya melihatnya memang suatu yang terpisah ya Mbak ya, tapi bukan terus menjadikan suatu pembunuhan berencana kasus ini. Karena ini suatu kita lihat, kenapa orang melakukan suatu kejahatan itu mungkin karena dendam, karena emosional, karena tersulut dan sebagainya. Memang salah, tidak dibenarkan. Tapi dalam hal ini saya kira sebagai bentuk alasan pemaaf yang meringankan, bukan membebaskan, meringankan dari si pelaku yang bersangkutan. Kalau pembebasan agak sulit karena tadi jedanya agak cukup panjang dan keadaan darurat itu bukan dalam seketika, itu masih cukup lama, tapi paling tidak meringankan. Kasus ini mengingatkan kita semua perlunya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus diperkuat melalui jalur hukum yang tegas dan cepat agar tidak ada lagi ayah atau keluarga yang terpaksa mengambil jalan pintas karena merasa keadilan lambat datang. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.